Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala al-karim wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamid wa alladzi yu'ti wa la yakhlu wa ma'al muslim. Kalau Rasulullah SAW inna sahabat al-Islam khair qala tutaimu ma'am wa sallallahu liman arafa wa liman araf. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim wa syahirin. Bapak Ibu para pimpinan dan jamaah yang sangat kalau yang mengerti bahasa nanti hadis, lalu saya mulai tarik ke situ. Kenapa? Karena pasti ketua panitia masjid, ketua pengurus masjid ini membicarakan program yang dilaksanakan oleh masjid kita, yaitu menerima para mahasiswa muda yang sebenarnya salah satu hal terbaik yang kita lakukan. Hadirin, saya coba meneliti beberapa hadis yang terkait dengan Muslim terbaik. Ada saya berikan puluhan hadis yang bicara tentang Muslim yang paling baik. Biasa kita dengar itu khairun nas a'rafun linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak bermanfaat kepada sesama. Orang yang terbaik itu adalah yang cepat membayarkan. Tentu yang sudah menulis di apa ya, indis itu kemudian tidak bayar, cepat dibayar oleh kita. Hanya seperti itu. Karena saya lihat masih ada yang tidak bayar. Karena itu kalau dan beberapa Muslim yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi saya ingin coba mengutip satu riwayat ketika seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya sering sekali ditanyakan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau para ahli hadis itu mengatakan ketika pertanyaan sama jawaban beda, itu biasa lumrah itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu biasanya memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi. Siapa yang bertanya, siapa audiensnya, maka jawaban Rasulullah akan melihat siapa-siapa yang hadir di situ. Apa yang saya sampaikan ini, ya saya paham karena kita tahu yang menyumbang di sini dan yang belum menyumbang. Dan itu saya sangat sesuai saja. Ya mudah-mudahan Pak Saudara ini tersinggung dengan saya tahu dia sudah ada namanya. Ya Rasulullah, siapa sih Muslim yang terbaik? Nabi menjawab bukan dengan jawaban yang saya kira secara umum kita pahami. Ketika kita melihat orang berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan sholat, beliau sholat tarawih, pergi ke masjid, sholat Jumat dan seterusnya, sholat yang begitu khusyuk, pasti kita katakan orang ini adalah Muslim terbaik. Tidak pernah dia meninggalkan sholat berjamaah. Memang kita temukan hadis seperti ini, tapi ternyata tidak banyak. Justru yang paling banyak disebutkan oleh Rasulullah adalah mereka yang bagus ibadah sosialnya. Ya, sehingga Nabi menjawab bahwa Muslim yang terbaik itu yang pertama adalah al-Qur'an.
adalah orang yang senang memberi makan kepada sesama. Ya seperti yang kita lakukan itu. Bapak-bapak, ibu yang sudah menyumbang itu adalah orang yang terbagi, kita senang memberi makan. Apalagi yang kita akan memberi makan itu bagi saya. Ada dua hal yang dimiliki. Yang pertama itu adalah masuk dalam kategori fuqara masakin. Pada umumnya anak kita di sini kalau kita tanya kenapa kamu tinggal di sini, kenapa tidak ada jawaban mereka? Saya tidak ada ongkos pulang, saya lebih baik tinggal di sini. Ya, saya tinggal di dalam kampus ada di luar. Biaya saya besar, saya mengangkat. Jadi mereka tinggal di sini. Dan itu kategorinya adalah secara ekonomi pasti tidak mampu. Dan yang kedua kategori kedua, yaitu mereka ini adalah kaum fisabilillah. Ya, fisabilillah. Jadi ada makanya bagi saya memberi makan untuk di masjid di anak-anak kita, mahasiswa kita punya pahala yang berlipat ganda. Memberi makan kepada masyarakat, memberi makan fisabilillah. Ini yang disebut oleh Allah. Dan orang yang tidak memberi makan bahkan tidak ada inovasi sedikit pun. Ya, tidak pernah berpikir apa yang saya lakukan untuk memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Justru Allah menyebutnya sebagai pendusta agama. Arayat allazi yukadzibu biddin, fadzalika allazi yad'u yatim. Ya kan? Allah menyebut itu. Apakah kalian tahu? Apakah kamu tahu? Siapa yang termasuk golongan pendusta agama? Ya yang pertama, Allah memang mungkin ada yang masih ada orang yang sering menghadir. Ada yang tapi saya kira itu tidak banyak lagi. Karena itu bisa langsung dilakukan melanggar HAM. Ya. Tapi yang punya inovasi berpikir bagaimana memberi makan kepada halayak, kepada banyak orang, terutama yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, itu sebenarnya tidak banyak yang melakukan ini. Oleh karena itu saya ajak kita semua supaya kita tidak termasuk golongan pendusta. Ayo kita paling tidak punya inovasi apa yang harus kita lakukan. Kita lihat ini Bapak Ibu banyak sekali ahli di luar, ratusan dosen. Mereka ketika ada menyumbang bisa menyumbang macam-macam itu banyak sekali kita. Ada yang menyumbang ada yang menyumbang beras itu sudah sekitar 300 kilo. Itu ada jualan tersedia. Sehingga kalau di Bogor itu bahaya juga macam ini. Bogor itu karena banyak sih telurnya tidak usah karantina. Itu hanya melihat kondisi kita bisa menyumbang ini. Bahkan dari jauh ada yang bisa menyumbang beras ratusan kilo beras di dalam. Itu artinya apa? Ada motivasi untuk membantu mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Ya. Kenapa hadirin? Saya pikir kita dunia ini. Saya nggak tahu berapa kali di dunia kita punya TikTok itu dalam sebulan berkali-kali. Berapa kali? Sehingga pasukan tekanan tidak terjadi berapa banyak masuk. Tapi sebenarnya cuma satu tempat. Ya tahu yang mereka tidak bisa menjadi tidak boleh. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka sebenarnya terdorong pemilihan di bumi. Dalam resolusi Allah mengatakan begini, alamnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi, ada kelebihan yang sebenarnya itu adalah wakil Allah di bumi. Kita sebenarnya dan sementara kata-kata orang itu orang fakir miskin fisabilillah orang tidak mampu adalah beban Allah itu. Pertanyaannya siapa yang akan membantu beban-beban Allah? Makanya di dalam hadis itu Allah katakan faiza bakhila alaihi wa asrafu. Apakah kita punya asal? Tentu tidak. Allah mengancam kita kalau kalian para fuqara para Tuhan ini pelit sekali. Dan kita tidak meminta banyak juga. Saya kira yang penting sudah ada bahasa ini. Kalau kalian ingin, maka kata Allah saya akan menjaga kalian dan saya tidak peduli. Ini yang pertama yang disebut sebagai muslim dan
Tentu kita semua yang punya kepedulian, kita sudah terhindar dari apa yang saya sebutkan. Yang kedua, Muslim yang terbaik itu adalah tanpa usaha. Ya, kalau kita baca secara literal, tanpa usaha yang besar sekali menyampaikan salam kepada Bapak yang Assalamualaikum. Kenapa? Karena kita paham semua bahwa menyampaikan salam itu adalah doa. Itu juga artinya mendoakan orang itu adalah ibadah sosial terbaik. Mendoakan orang, kadang mendoakan di luar biasa. Mudah-mudahan ada selamat, mudah-mudahan ada diberi rahmat, mudah-mudahan kamu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu. Tapi kalau saja justru lebih luas dari itu. Yang namanya Muslim terbaik itu adalah Muslim di mana pun dia berada, dia membuat orang lain itu damai, menjadi netral. Ya, coba kita lihat seorang Rasulullah SAW. Adakah orang yang menyatakan yang tidak mendengar Muhammad itu sampai luar biasa, bahkan sampai musuhnya pun menyebut Muhammad itu adalah lain-lain. Kenapa? Karena bahasa Rasulullah itu satu-satu. Kalau dia berbicara orang dia senang sekali juga. Sementara ini bahkan ada kiai di bawah besar sampai itu bersopan yang luar biasa. Tapi orang kemudian tidak mau mendengarkan kalau dia bicara. Bahkan ketika di situ orang lari, orang tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena dia sering bukan hanya menyakiti secara fisik, tapi menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan ucapannya, dengan bangsa. Nah itu senada dengan hadis yang lain yang mengatakan al-muslimu man salima al-muslimun bi lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang dimana komunitas yang lain itu menjadi damai, menjadi tentram lewat perkataan dan perbuatan. Hadirin, kalau kita mau menjadi muslim yang terbaik, jaga kita ini. Kita sedang memberi manfaat kepada orang lain, memberi sumbangan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kita kembali pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat, yang bahkan bisa habis-habisan demi memberi makan kepada sesama. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Adalah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.